Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Di video kali ini kita akan membahas karakter yang jarang muncul di novelnya, namun perannya sangat penting dalam cerita, yaitu Sang Dewi. Di sini kita juga akan sekalian membahas mengenai agama terbesar di seri ini, yaitu Aramisme. Di mana Aramisme ini ada kaitannya dengan Sang Dewi. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Di awal cerita, kita diperlihatkan peran Sang Dewi yang sangat penting dalam dimulainya cerita di seri ini, yaitu mengirim MC kita ke Isekai. Seperti yang sudah dijelaskan di awal cerita, tujuan Sang Dewi membuat Luke berinkarnasi adalah untuk membunuh sang pahlawan yang ditakdirkan akan menghancurkan dunia. Untuk melakukan itu, Luke bahkan diberi kesempatan untuk memilih dan merancang kombinasi skillnya sendiri. Nah, di sini juga terdapat sedikit perbedaan antara versi animenya dengan versi novelnya. Pada versi animenya, kita diperlihatkan Sang Dewi telah mengirim banyak reinkarnator sebelum Luke. Bahkan jumlah reinkarnator yang telah dikirim Dewi telah mencapai ratusan orang. Ini sangat tidak konsisten dengan perkataan Sang Dewi, yang mengatakan bahwa Dewi tak bisa sembarangan mencampuri urusan dunia dan mengirim banyak reinkarnator. Karena itulah ia bahkan sampai harus membuat alasan dengan beberapa kebetulan saat mengirim Luke. Nah, pada novelnya, sebelum Luke dikirim ke Isekai, ia sempat bertanya kepada Dewi, apakah sudah ada reinkarnator yang dikirim oleh Dewi sebelum dirinya. Dan saat itu Sang Dewi menjawab belum ada, hanya Luke lah yang baru dikirim ke Isekai. Nah, di animenya, scene ini sengaja dihilangkan karena mereka berniat untuk mengubah alurnya. Dari yang sebelumnya tak ada reinkarnator lain selain Luke, kini menjadi banyak reinkarnator lainnya. Meskipun semua reinkarnator tersebut adalah reinkarnator gagal. Dan mereka mungkin tak menyadari bahwa ini akan menciptakan ketidakkonsistenan dengan perkataan Dewi itu sendiri. Jadi, kalian bisa menganggap scene reinkarnator lain ini hanyalah sebagai selingan komedi pada animenya saja. Oke, lanjut. Sekitar 14 tahun setelah Luke terlahir kembali di Isekai, atau tepatnya pada volume 5 novelnya, Luke dan Dewi bertemu kembali. Saat itu adalah hari di mana Luke pertama kalinya bercocok tanam dengan Maha. Dan di malam harinya, saat mereka tertidur, Luke bermimpi ia bertemu kembali dengan Sang Dewi. Atau dengan kata lain, Luke dan Dewi bertemu di dalam mimpi Luke. Kalau digambarkan di anime lainnya, ini mirip seperti pertemuan Rudeus dengan Hitogami di dalam mimpi Rudeus. Di sini Luke dan Dewi membicarakan beberapa hal penting. Yang pertama, Sang Dewi mengatakan bahwa pencapaian Luke sejauh ini sangat bagus dan berkemungkinan besar untuk berhasil menyelamatkan dunia. Yang kedua, Sang Dewi sebenarnya banyak terlibat dengan pertemuan Luke dengan para haremnya, yaitu dia, Tarte, dan Maha. Sang Dewi mengatakan bahwa takdir mereka semua harusnya sangatlah buruk jika mereka tak bertemu dengan Luke. Mereka semua ditakdirkan akan hidup menderita dan berakhir mati dengan tragis. Di sini, Dewi juga sempat mengambil Akashic Record dan membacakan sejarah asli mereka masing-masing jika mereka bertiga tak bertemu dengan Luke. Pertama, dia ditakdirkan akan kalah perang melawan kerajaan Soigel dan dia akan berakhir menikah dengan bangsawan mesum di pihak kerajaan. Namun untungnya saat itu Luke datang untuk menyelamatkan dia, sehingga takdir tersebut tak terjadi, dan dia akhirnya bisa terus bersama dengan Luke hingga saat ini. Selanjutnya Tarte. Seperti yang kita ketahui, Tarte pertama kali diperlihatkan saat Luke menyelamatkannya di hutan. Nah, sebenarnya, saat itu Tarte ditakdirkan akan mati karena kedinginan dan kelaparan di tengah hutan. Namun untungnya, Luke datang menyelamatkannya, hingga akhirnya Tarte pun menjadi pelayan pribadi Luke. Lalu selanjutnya adalah Maha. Maha awalnya ditakdirkan akan dijual oleh pemilik panti asuhan yang menangkapnya kepada bangsawan Lolicon. Dan akhirnya setelah beberapa tahun menjadi budak bangsawan tersebut, mental Maha pun tak tahan lagi. Dan ia akhirnya ditakdirkan akan mati tragis tepat pada hari pertemuan Luke dan Dewi ini. Tapi karena Luke telah menyelamatkannya, takdirnya pun berubah menjadi jauh lebih baik. Jadi intinya, Sang Dewi sudah sedikit ikut campur dengan takdir Luke agar ia bertemu dengan para haremnya. Dan dengan bertemunya Luke dengan ketiga haremnya ini, kekuatan tempur Luke akan meningkat, sehingga kemungkinan untuk berhasil menyelamatkan dunia juga akan menjadi lebih besar. Dewi sendiri memang hanya memandang Luke dan heroinnya sebagai alatnya. Namun di sisi lain, itu juga tak merugikan Luke. Justru karena campur tangan Dewi inilah, Luke jadi bisa bertemu dengan ketiga heroinnya.
yang akan menjadi orang terpenting bagi Luke ke depannya. Selanjutnya, Sang Dewi juga mengatakan pada Luke bahwa tujuan sebenarnya ia memanggil Luke untuk bertemu dengannya adalah untuk memberi Luke hadiah. Dewi mengatakan bahwa dalam waktu yang dekat akan ada hadiah besar dari Dewi yang datang untuk Luke. Hadiah tersebut adalah hadiah yang besar, namun Sang Dewi perlu memberitahu Luke sebelumnya, karena bisa saja Luke akan mengabaikan hadiah tersebut. Dan sayangnya, hingga volume terbaru light novelnya, masih belum tiba saatnya Luke untuk menerima hadiah tersebut. Dan juga masih belum ada informasi lanjutan mengenai hadiah apa yang sebenarnya dimaksud oleh Dewi di sini. Nah, itulah semua hal penting yang dibicarakan oleh Luke dan Dewi saat mereka bertemu kembali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Aramisme, yang juga ada kaitannya dengan Sang Dewi. Aramisme sendiri merupakan agama terbesar yang ada di dunia Sekai Saiko no Ansatsusha ini, dan tentu saja mereka semua menyembah Sang Dewi. Aramisme ini pertama kali disinggung pada volume 4 novelnya. Saat itu, terungkap bahwa di antara para petinggi Aramisme, terdapat seorang gadis yang diberi gelar Aram Carla. Aram Carla ini adalah gadis pilihan Sang Dewi. Ia dapat bertemu dan berbicara dengan Sang Dewi, dan prosesnya sama seperti pertemuan Luke dan Dewi, yaitu melalui mimpi. Jadi simpelnya, Aram Carla ini adalah utusan Sang Dewi, yang akan menyampaikan pesan Dewi kepada umat manusia. Aram Carla ini memiliki rupa yang mirip dengan Sang Dewi, namun sebenarnya itu semua hanyalah riasan. Pada volume 6, terungkap bahwa nama asli dari gadis yang menjadi Aram Carla adalah Myrla. Myrla sebenarnya hanyalah seorang gadis biasa yang memiliki rambut berwarna merah. Namun karena ia dapat berbicara dengan Sang Dewi, ia pun diangkat menjadi Aram Carla. Setiap kali Myrla berperan sebagai Aram Carla, ia menggunakan make up, pakaian putih, dan wig putih, hingga penampilannya mirip dengan Sang Dewi. Selain Aram Carla, Aramisme juga memiliki keajaiban lainnya, yaitu Aramisme juga entah bagaimana memiliki patung yang terhubung dengan nyawa setiap iblis. Di markas pusat Aramisme, terdapat 8 patung iblis, yang masing-masing bersinar cahaya berwarna hijau. Jika iblis tersebut mati, maka sinar patungnya akan berubah menjadi warna merah. Dan inilah cara bagi kerajaan dan Aramisme untuk menentukan bahwa iblis yang dibunuh oleh Luke telah benar-benar mati. Lalu pada volume 6, Aramisme ini juga pernah dimanipulasi oleh seorang iblis. Bahkan mereka berhasil membuat Luke terkena tuduhan yang sebenarnya tak dilakukan oleh Luke. Dan karena tuduhan itu, Luke pun jadi dimusuhi hampir oleh seluruh dunia. Tapi untungnya dengan berbagai cara, Luke berhasil lolos dari jebakan itu dan membunuh iblis tersebut. Dan dengan begitu Aramisme pun bisa kembali terbebas. Yang terakhir, jadi apakah Sang Dewi ini baik atau jahat? Nah, beberapa orang dari penonton anime ini curiga kepada Sang Dewi, karena pada openingnya terdapat scene Luke yang membidik Sang Dewi. Seolah-olah Sang Dewi di sini adalah karakter yang jahat. Nah, jawabannya, Sang Dewi di sini bukanlah villain atau karakter jahat. Justru sebaliknya, Sang Dewi telah banyak membantu Luke sejauh ini. Seperti yang dijelaskan tadi, karena campur tangan Dewi lah Luke jadi bisa bertemu dengan ketiga heroinnya. Sang Dewi bahkan memanggil dan bertemu kembali dengan Luke hanya untuk memberitahu tentang hadiah yang akan ia berikan kepada Luke. Di sisi lain, Luke bahkan selalu menggunakan nama Sang Dewi untuk membuat aksinya semakin lancar. Misalnya saat Luke membuat sihir pembunuh iblis, Luke mengatakan bahwa itu adalah sihir yang diberikan oleh Dewi. Itu semua agar urusannya tak merepotkan. Atau, ketika ada bangsawan yang hendak menghalangi Luke, Luke hanya mengatakan bahwa Dewi lah yang telah memerintahkannya. Dan itu akan langsung membuat orang yang menghalanginya merasa bersalah, karena ia merasa telah menghalangi rencana Sang Dewi. Selain itu, Luke adalah pion Dewi yang berharga untuk bisa menyelamatkan dunia. Dan Luke juga berusaha untuk menyelamatkan dunia demi bisa hidup bahagia dengan ketiga heroinnya dan keluarganya. Jadi intinya, Sang Dewi bukanlah musuh Luke. Justru mereka memiliki hubungan kerjasama yang sangat baik. Nah, mungkin itulah semua pembahasan Nansatsu Kisoku pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.